Pasien datang, di suatu poligigi RSGM Universitas Udayana. Pasien datang dengan keluhan adanya tonjolan putih, yang tidak bisa hilang selama 4 bulan di bagian bibir bawah. Saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter gigi yang menjaga di poli, ditemukan kondisi lesi oral berupa papiloma. Saat dilakukan pemeriksaan lanjut, kondisi rongga mulut terdapat kandidiasis pseudomembran akut, pigmentasi, periodontitis terkait HIV dan Hairi leukoplakia. Papiloma juga dapat terjadi pada pasien dengan HIV. Pasien kemudian dirujuk ke klinik VCT untuk bertemu konselor, serta tim sebelum melakukan tes. Saat konseling, pasien juga menyatakan bahwa dirinya memiliki keluhan batuk-batuk sudah lebih dari 7 bulan. Ini yang membuat dirinya kurang lega dalam bernafas. Setelah melakukan konseling dalam waktu yang cukup lama, akhirnya pasien bersedia untuk melakukan tes. Dengan hasil dinyatakan HIV+, pasien sangat ketakutan dan khawatir akan penyakitnya, terlebih pasien tidak ingin dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Pasien juga cemas akan informasi-informasi yang beredar bahwa OTH harus meminum banyak obat dan seumur hidupnya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Cecilia dari Prodi PSSK 2021 dengan NIM 21025111170. Jadi dokter memiliki peran dalam mengelola kondisi jangka panjang untuk pasien, seperti meningkatkan kualitas hidup. Kondisi ini bisa mencakup keluhan saat ini, komorbid, maupun kondisi yang umum saat OD HIV memasuki usia lanjut, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Selain meresepkan obat utama terhadap HIV, yakni ARV, dokter juga dapat menuliskan resep obat untuk terapi non-HIV sebagai terapi pendukung. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Krisna dan Bagus Putra dengan 3 digit varian 052 dari program studi sarjana kedokteran. Jadi selain itu, dokter juga memiliki peran dalam menjaga pasien agar tetap stabil baik dari segi fisik maupun mental. Selain itu, dokter juga dapat bekerjasama antar profesi lainnya untuk mengevaluasi terkait terapi yang diberikan kepada pasien. Apakah pasien sudah mengalami perbaikan daripada gejala yang dialami atau malah bertambah buruk terkait gejala yang dialami oleh pasien HIV. Selain perbaikan gejala, dokter bersama perawat juga memastikan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat-obatan, dan khususnya dalam hal ini adalah ARV. Mungkin sekian dari saya, bisa lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Prasetya Wijaya dengan NIM 210251127 dari PSSK. Sebagai dokter umum, peran dalam menangani pasien dengan HIV diantaranya adalah yang pertama, konseling prates HIV yang melibatkan penyampaian mengenai informasi HIV, pentingnya pengujian serta kerahasiaan terkait hasil tes. Yang kedua ada pemeriksaan dan diagnosis, melakukan anamnesis untuk menilai risiko HIV. Selain itu juga melakukan tes HIV untuk menegakkan diagnosis. Dan yang ketiga ada konseling pasca tes, yaitu melibatkan penyampaian dan penjelasan mengenai arti dan hasil tes tersebut. Kemudian ada pengobatan awal dengan terapi antiretroviral yang sesuai, diberikan juga obat simptomatis untuk menangani gejala atau penyakit penyerta. Dan yang terakhir ada koordinasi perawatan, di mana dapat merujuk pasien ke spesialis HIV/AIDS atau rumah sakit rujukan yang memiliki tim perawatan HIV yang terlatih tergantung dari kondisi kesehatan pasien. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Adi Anantayuna dengan 3 digit NIM belakang 111 dari program studi sarjana kedokteran. Baik, di sini peran dokter umum dalam kasus HIV/AIDS yaitu berdasarkan SKDI, yaitu dokter mempunyai tugas ataupun di tingkat keterampilan 4A, yaitu lulusan dokter dapat menyelesaikan kasus ini dari awal diagnosis sampai pendatangan, yang dimana diagnosisnya itu berdasarkan Basic 4 dan juga Secret 7, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang untuk mengetes serologi dan juga virologi dari HIV. Kemudian dari tata laksananya dilakukan pemberian ART seperti protease inhibitor dan juga nukleosida, kemudian dilakukan pengobatan suportif dengan pengaturan dan penilaian terhadap gizi, dan dilanjutkan dengan edukasi ataupun monitoring dalam pengobatan pasien. Perawat dalam penanganan kasus HIV/AIDS memiliki 2 peran, yaitu sebagai caregiver dan juga sebagai edukator. Dalam penanganan sebagai caregiver, perawat melakukan asuhan keperawatan, menjalankan tugas utamanya, mendengarkan keluhan pasien dan berempati kepada pasien. Kemudian sebagai edukator memberikan edukasi baik secara sebagai upaya preventif maupun juga edukasi perawat. Peranan tenaga kesehatan masyarakat adalah sebagai agen preventif dan promotif. Berdasarkan kasus di atas, dapat dilakukan upaya pencegahan untuk mencegah penyakit HIV/AIDS tersebut. Yang pertama yaitu ada pencegahan primer, di mana pencegahan primer adalah upaya pencegahan untuk mempertahankan orang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang sehat untuk sakit. Di mana pencegahan primer ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada promosi kesehatan, dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait penyakit HIV/AIDS kepada kelompok yang berisiko. Yang kedua yaitu ada proteksi spesifik, di mana menurut Permenkes nomor 21 tahun 2013 pasal 14, di mana disebutkan upaya pencegahan melalui hubungan seksual itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan kelompok orang yang berisiko. Yang kedua, setia kepada pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual. Yang keempat, menghindari penyalahgunaan obat. Dan yang kelima, melakukan pencegahan seperti sirkumsisi. Selain itu, upaya pencegahan tidak melalui hubungan seksual dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembuatan program untuk alat suntik steril dan juga tes darah sebelum melakukan transfusi darah.
Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan untuk menghentikan proses penyebaran penyakit dari tingkat permulaan hingga tingkat keparahan. Untuk pencegahan sekunder bisa dibagi menjadi dua, ada deteksi dini dan pengobatan tepat. Deteksi dini dapat dilakukan dengan tes antibodi HIV, tes RNA dan DNA HIV, serta tes antigen HIV. Untuk pengobatan yang tepat, sampai saat ini belum ditemukan obat yang paten untuk mengobati penyakit HIV. Namun dengan adanya obat ini bisa menjadi menghambat tingkat keparahan penyakit HIV. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan untuk mencegah terjadinya keparahan kepada seseorang baik secara fisik maupun sosial. Pencegahan tersier dapat dibagi atas dua, yaitu rehabilitasi dan pembatasan ketidakmampuan. Pada penderita HIV/AIDS, rehabilitasi dan pembatasan ketidakmampuan dapat dilakukan dengan pemberian terapi ARV. Perkenalkan, nama saya Ida Wayu Mahatmi Putri dengan NIM 21025311093 dari Program Studi Sarjana Psikologi. Dalam skenario 2, kasus IPE yang dimana membahas mengenai pasien HIV/AIDS, salah satu peran psikologi yaitu melakukan pendekatan. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah konseling intrapersonal. Konseling intrapersonal ini merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan antara konselor dan pasien. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu permasalahan psikologis pasien baik dalam aspek sosial, emosional, dan spiritual dari pasien tersebut. Feedback yang diharapkan dengan pendekatan melalui konseling intrapersonal, penerimaan ODHA akan lebih baik sehingga respon emosional, sosial, dan spiritual meningkat ke arah yang positif. Dengan respon emosional, sosial, dan spiritual yang positif, maka diharapkan penerimaan ODHA terhadap dirinya lebih baik sehingga timbul motivasi yang kuat untuk mempertahankan hidup dengan meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Widya Aprilia dari Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapis. Dalam manajemen kasus pada skenario 2 terkait dengan kasus HIV, tentunya fisioterapis dapat memainkan peran penting dalam membantu pasien dengan kasus tersebut. Meskipun fisioterapis tidak dapat menyembuhkan pasien HIV secara langsung, namun fisioterapis dapat memberikan terapi fisik yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dan meminimalkan komplikasi yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian untuk peran yang dapat dilakukan, untuk yang pertama itu ada perawatan paru-paru, yang dimana infeksi saluran pernafasan seperti pneumonia dan tuberkulosis merupakan masalah yang umum terjadi dalam pasien dengan kasus HIV. Apalagi dalam skenario 2 telah disebutkan bahwa pasien mengalami batuk hingga 7 bulan. Fisioterapis dapat membantu dengan memberikan teknik pernafasan, latihan pernafasan, dan drain postural untuk membantu mengatasi masalah pernafasan dan mencegah komplikasi paru-paru. Kemudian yang kedua, fisioterapis dapat memberikan dukungan psikososial. Selain peran fisiknya, fisioterapis juga dapat memberikan dukungan psikososial kepada pasien. Fisioterapis dapat berperan sebagai tenaga kesehatan yang terlibat dalam memberikan dukungan emosional, memberikan informasi tentang manajemen kondisi, dan mengajarkan coping mechanism untuk menghadapi tantangan terkait dengan penyakit HIV yang diderita oleh pasien tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peran fisioterapis dalam manajemen kasus HIV. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kade Widya Astuti dengan NIM 027 dari Prodi PSS PDG. Dokter gigi dalam kasus HIV/AIDS itu memiliki beberapa peran. Peran yang utama adalah menjadi lini pertama sudah memeriksa dan mengajukan tindakan pengecekan status HIV. Karena orang dengan HIV biasanya memiliki tanda klinis yang muncul pada rongga mulut dan mungkin pasien tidak sadari. Biasanya pasien datang ke dokter gigi karena ada gejala aneh di rongga mulutnya seperti resi putih ataupun gangguan periodontal. Dokter gigi menjadi orang yang pertama kali menemukan gejala pasien ini merujuk ke pasien HIV, sehingga perlu dilakukan tes dan konseling oleh profesi lainnya. Dokter gigi juga berperan dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin rongga mulut pada pasien HIV dengan tidak membuat pasien merasa terdiskriminasi. Halo semua, perkenalkan saya Adisti dengan NIM 210855160 dari Program Studi Farmasi. Salah satu peranan penting farmasis dalam penanganan kasus HIV/AIDS adalah melakukan monitoring, baik monitoring terhadap kepatuhan terapi maupun monitoring terhadap efek samping obat. Monitoring kepatuhan terapi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pasien dalam menjalani suatu terapi. Sementara itu, monitoring efek samping obat dilakukan untuk memantau efek samping yang ditimbulkan pada penggunaan obat antiretroviral, baik itu efek samping yang bersifat simptomatis maupun gejala toksisitas yang mungkin terjadi. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Sri Taryanti dari Program Studi Farmasi dengan NIM 21085510001. Nah, salah satu tugas utama kita selain monitoring tadi untuk menunjang keberhasilan terapi adalah melakukan konseling. Konseling ini tidak dilakukan hanya untuk pasien saja, melainkan juga untuk keluarga pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Konseling ini terkait dengan dua hal. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan kemampuan pasien untuk menggunakan obatnya sesuai dengan petunjuk medis. Dan juga kita sebagai seorang apoteker melakukan pemantauan penggunaan obat dari pasien ini. Nah, yang kedua
itu terkait dengan kita sebagai seorang apoteker menjamin ketersediaan obat bagi pasien sehingga pengobatannya terus berjalan dan tidak terputus.